Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Firdaus Manaf, dan kali ini kita akan mengulas tentang pertandingan antara PSM Makassar melawan Barito Putra. Laga PSM Makassar melawan Barito Putra merupakan pertandingan pekan ke-23 Liga 1 dan akan berlangsung di Stadion BJ Habibie Parepare, teman-teman. Pertandingan ini akan berlangsung pada tanggal 9 pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Seperti diketahui, PSM Makassar berada di papan atas klasemen sementara, berada di bawah Persib Bandung di puncak klasemen, dan selanjutnya Persija, dan berikutnya adalah PSM Makassar. Persaingan di puncak klasemen itu cukup ketat, teman-teman, di mana Persija di awal beberapa hari yang lalu masih berada di puncak klasemen, dan Persib Bandung setelah menang dengan PSS Sleman itu kemudian menggeser Persija di puncak klasemen. Dan ketika misalnya PSM Makassar pada laga ini dengan Barito Putra menang dan berhasil mencuri poin di kandang, maka akan merubah posisi klasemen saat ini, di mana PSM akan bisa naik ke puncak klasemen, teman-teman. Dengan posisi saat ini puncak klasemen poin 45 oleh Persib Bandung, dan di bawahnya sangat tipis sekali Persija Jakarta 44, sama poinnya dengan PSM Makassar 44. Jadi ketika misalnya menang lawan Barito Putra, maka sudah pasti dipastikan bahwa PSM akan comeback ke puncak klasemen, teman-teman. Sehingga teman-teman sudah bisa menyimpulkan bahwa pastinya PSM Makassar akan menyerang habis-habisan Barito Putra untuk bisa mencuri poin, apalagi ini di kandang, teman-teman. Barito Putra sendiri, kita ketahui bahwa Barito Putra saat ini berada terseok-seok di bawah klasemen di urutan 16, 3 digit di zona degradasi. Sebelum lanjut, teman-teman, saya mengingatkan kepada teman-teman semua untuk terus tonton sampai habis konten ini, karena di akhir konten ini kita akan melakukan prediksi pertandingan antara PSM Makassar melawan Barito Putra. Pertandingan ini diprediksi akan seru, teman-teman, karena meskipun Barito Putra berada di urutan 16 klasemen saat ini atau berada di papan bawah zona degradasi saat ini, namun bisa dipastikan bahwa pertandingan ini akan berlangsung menarik, karena hasil akhir pertandingan terakhir Barito Putra itu berhasil mengalahkan Bali United. Di luar dugaan, teman-teman, Bali United kalah dari Barito Putra 2-1. Hasil positif pertandingan terakhir Barito Putra melawan Bali United ini membuktikan ketajaman dari pemain Barito Putra, teman-teman. Bukan hanya penyerang, tetapi sekelas Renan Alves, seorang bek yang mampu mencetak bola pada saat menghadapi Bali United itu dari luar kotak penalti, teman-teman. Di ketajaman, teman-teman. Dan satu hal yang perlu diingat bahwa di babak pertama pada saat melawan Bali United itu 1-1, teman-teman, dan di babak kedua sesungguhnya Bali United terus menggempur Barito Putra. Babak kedua berhasil Barito Putra memperbesar kedudukan dengan serangan balik. Artinya apa? Bahwa PSM harus mewaspadai serangan balik daripada Barito Putra. Jadi kesimpulannya ada dua, teman-teman, yang perlu diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang pertama, ketajaman Barito Putra yang mampu melakukan tembakan di luar kotak penalti dengan akurasi yang cukup baik, teman-teman. Dan yang kedua adalah efektivitas serangan balik Barito Putra yang bisa menjadi ancaman bagi PSM Makassar. Lalu bagaimana prediksi laga antara PSM Makassar melawan Barito Putra, teman-teman? Kita mulai dari Barito Putra, teman-teman. Tampil positif di laga terakhir melawan Bali United dengan skor 2-1 merupakan modal tersendiri bagi Barito Putra.
untuk setidaknya menyamakan kedudukan pada laga kandang untuk PSM Makassar. Formasi akan dimainkan oleh Barito Putra kemungkinan besar akan memainkan pola yang sama pada saat melawan Bali United, yaitu 4-3-3. 4-3-3 adalah merupakan formasi yang mengedepankan pertahanan, sehingga bisa dipastikan bahwa Barito Putra akan lebih mengandalkan serangan balik dan tendangan dari luar kotak penalti teman-teman, seperti yang dilakukan pada saat melawan Bali United. Lalu bagaimana dengan PSM Makassar? PSM Makassar pada laga kali ini harus merelakan 5 pemain untuk tidak berlaga pada laga kali ini teman-teman. Di antaranya M. Arfan yang akumulasi kartu kuning teman-teman, dan Saparudin Tahar yang kemarin pada saat melawan Arema itu harus diganjar kartu merah teman-teman. Dan yang lainnya Yaakob Sayuri dan Saki dipanggil untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Ini tentunya menjadi PR tersendiri bagi pelatih Bernardo Tavares. Namun demikian, pemain PSM Makassar memiliki pemain lapis yang sangat mumpuni sama dengan pemain starter yang sering dimainkan. Kalau misalnya Saparudin Tahar ketika tidak bermain Saparudin Tahar, maka PSM Makassar memiliki pemain sekelas Agung teman-teman. Dan untuk Yaakob Sayuri, posisi yang ditinggalkan Yaakob Sayuri itu kemungkinan besar akan diisi oleh pemain baru PSM, yaitu Gunansar Mandoen. Gunansar Mandoen ini adalah merupakan kesempatan bagi Gunansar Mandoen untuk memperlihatkan kapasitasnya, karena kita mencatat pada laga sebelumnya Gunansar Mandoen itu dimainkan kurang lebih 10 menit, sehingga sungguh tidak cukup untuk adaptasi bagi Gunansar Mandoen terhadap permainan PSM Makassar. Dan kali ini diharapkan Gunansar Mandoen itu bisa tampil sebagai starter, dan ketika tampil sebagai starter ini merupakan kesempatan kepada Gunansar Mandoen untuk membuktikan kapasitasnya bahwa PSM tidak salah pilih dalam bursa transfer pemain. Namun ada hal yang perlu diingat teman-teman. Pada konten sebelumnya saya sudah mengulas tentang kelemahan pemain belakang PSM Makassar. Tentu ini harus menjadi catatan bagi pelatih Bernardo Tavares untuk mencari solusi terbaik pada pertandingan melawan Barito Putra teman-teman, di mana pemain belakang PSM yang kurang melakukan pressing meskipun pemain lawan itu sudah mendekati kotak penalti teman-teman, sehingga pemain lawan dengan mudah mendapatkan ruang tembak. Apalagi kali ini PSM akan melawan Barito Putra yang kemungkinan akan mengandalkan dua strategi. Yang pertama, tembakan spekulasi dari luar kotak penalti dan serangan balik. Dan tentu yang paling dibutuhkan adalah performa dari pemain belakang PSM. Lalu formasi yang akan dimainkan oleh PSM kemungkinan besar adalah formasi 3-5-2 teman-teman. Formasi ini menunjukkan bahwa PSM akan berusaha untuk memenangkan pertarungan di lini tengah pertandingan teman-teman, dan memastikan efektivitas dari para penyerang PSM Makassar. Karena meskipun ini menjadi laga kandang untuk PSM Makassar, PSM memiliki beban tidak hanya merebut 3 poin teman-teman, tetapi PSM Makassar harus bisa menang besar, karena diprediksi bahwa penentuan Liga 1 ini dengan ketatnya persaingan di papan atas, selisih poin hanya 1 poin, maka akan besar kemungkinan penentuan juara pada Liga 1 kali ini akan ditetapkan lewat head to head, sehingga kemenangan besar khususnya di kandang itu sangat dibutuhkan. Dari gambaran tersebut maka bisa diprediksi bahwa hasil pertandingan antara PSM Makassar melawan Barito Putra akan berakhir dengan skor 3-1 teman-teman.
dengan kemenangan PSM Makassar. Demikian teman-teman prediksi pertandingan antara PSM Makassar melawan Barito Putra yang akan berlangsung pada tanggal 9 Februari 2023 pekan ke-23 Liga 1 yang akan berlangsung di Stadion B.J. Habibie Parepare. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan teman-teman yang memiliki prediksi dengan sudut pandang yang sama maupun memiliki sudut pandang yang berbeda, silahkan tinggalkan chat di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.